Essence of the Body Mind, Sinfasiang, Rabu 3 Mei 2023. Riwayat Ceci bagian 6. Jalinan jodoh istimewa di Taiwan Timur. Ceramah Master 9 Oktober 1995. Pelatihan Komite Taiwan. Hatinya hening dan jernih, tekadnya luas dan luhur, teguh tak tergoyahkan dalam masa tak terhingga. Hanya 16 kata ini sangat mudah dilafalkan dan juga mudah diingat. Karena bagian sutra ini saya sangat menyukainya. Jika kalian ingin bertanya kepada saya, semangat ceci kita adalah berasal dari Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah sangat panjang. Sebenarnya, apa inti dari Sutra Teratai? Kesan batin saya diambil dari bagian yang mana? Saya ingin memberitahukan kepada kalian adalah bagian ini. Hatinya hening dan jernih, tekadnya luas dan luhur, teguh tak tergoyahkan dalam masa tak terhingga. Bagian sutra ini adalah pada saat awal saya datang ke Taitung. Pada saat itu, pabrik gula Taitung ada seorang kepala bagian Bapak Wang. Istri dari kepala bagian Bapak Wang adalah seorang umat Buddhis yang sangat taat. Dia sering mengikuti kebaktian di sebuah wihara di Taitung, berlokasi di Malan, pabrik gula Taitung. Di dalam asrama ini sampai ke rumah mereka dapat melihat rak bukunya. Ada meletakkan beberapa buku. Saya melihat ada satu sutra, trilogi Sutra Teratai, yang sangat menarik perhatian saya. Saya langsung mengambilnya. Sutra ini sutra makna tanpa batas dan membolak-balik. Sutranya dalam versi bahasa Jepang. Saya begitu membukanya dan membaca bagian naskah sutra ini. Ketika membaca sampai bagian sutra ini, tiba-tiba mata saya menjadi terang. Ini seharusnya bisa disebut membuka mata hati saya. Di saat itu sungguh merasakan sangat mengejutkan hati saya. Saya sangat menyukainya. Sejak saat itu 16 kata ini selamanya tersimpan di dalam benak saya. Di saat itu mulai saya selalu di dalam hati, selalu ingin berpikir, kapan saya baru bisa mendapatkan sutra ini? Hingga saat saya sudah menjadi monastik, melalui umat Buddha setempat membantu saya mendapatkan kitab sutra ini dari Jepang. Trilogi Sutra Teratai. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, saya mengatakan bahwa saya menjadikan Sutra Teratai sebagai inti ajaran dalam menjalankan ceci. Sesungguhnya yang saya alami adalah sutra makna tanpa batas. Setiap kalimatnya dapat kita terapkan di tengah masyarakat. Anda bisa menerapkannya, begitu juga saya. Kita semuanya dapat menerapkannya. Bodhisatwa dunia tidaklah berbicara tentang kekuatan gaib dan hal mistis. Sama sekali tidak ada. Semuanya adalah dunia yang sangat realita. Semangat jalan Bodhisatwa. Kondisi dunia internasional 1961-1962. 1962, Liga Muslim Dunia Rabita Al-Alam Al-Islam didirikan di Mekah. 1962, The Beatles menjadi kelompok musik terpopuler di Inggris. 1962, Marilyn Monroe meninggal dunia. 1962, Amerika Serikat meluncurkan satelit telekomunikasi yang pertama di dunia. Masyarakat Taiwan 1961-1962. 1962, institusi bursa saham Taiwan mulai beroperasi. 1962, Taiwan Television Enterprise mulai mengudara. Sejak saat itu, Taiwan memasuki dunia pertelevisian. Sejarah ceci 1961-1962. Februari 1961, dari kuil Qingji ke kuil Yichuan di Yili,
lalu ke Wihara Tongqing di Hualien dan bertemu Bapak Shi Chongmin. 1961-1962 membabarkan sutra di komunitas Buddhis Bunga Teratai Taichung. Untuk pertama kalinya melihat trilogi Sutra Teratai dalam versi bahasa Jepang. Musim gugur 1962 menghadiri upacara peresmian Wihara Puming. Menyadari kuil kecil yang muncul di mimpi 10 tahun lalu. Riwayat Ceci bagian 6. Jalinan jodoh istimewa di Taiwan Timur. Dari tahun 1945 sampai 1965, pada masa ini muncul sebuah generasi baby boomer akibat dari peperangan. Jumlah penduduk seluruh dunia mencapai 200 juta. Sebuah masa di mana jumlah penduduk terbanyak pada saat itu. Mereka memulai gelombang generasi baru. Selanjutnya, kondisi politik seluruh dunia, perekonomian, kecenderungan kepopuleran, sampai pertumbuhan sosial masyarakat. Tahun 1962, perusahaan telekomunikasi Amerika pertama sekali menemukan sebuah satelit yang memungkinkan siaran langsung gambar televisi di seluruh dunia. Telstar 1 mulai mengorbit. Semua penduduk di bumi mencoba teknologi ini, dimulai dari jarak titik nol. Tahun ini, perusahaan televisi Taiwan mulai siaran langsung. Taiwan sejak itu mulai memasuki media televisi. Februari 1961, Master Cheng Yen dengan pendampingan dari Guru Xiu Tao pertama kali sampai di Hualien dan menginap di Wihara Tongqing. Di sini Master bertemu orang yang berperan penting dalam perjalanan hidupnya di masa depan. Bertemu Bapak Shi untuk pertama kalinya. Ceramah Master 6 November 2007 Gria Qingsi. Waktu saya baru datang tahun itu, kebetulan Central Cross Island Highway baru dibuka. Tiba di Wihara Tongqing Hualien, begitu turun dari mobil, pada saat itu turun hujan. Tubuh saya basah kuyup. Saat itu saya masih belum menjadi biksuni. Ada seorang bodhisattva tua yang sangat welas asih. Seorang bodhisattva lansia, ia pergi mengambil sehelai handuk kering buat saya mengelap rambut. Dia sangat ramah, segera membawa kami ke rumah Tuan Shi. Sebenarnya rumahnya berada di bawah Wihara Tongqing, hanya melewati sebuah jalan raya. Dari sana jalan terus, maka sudah sampai di rumahnya. Ia memperkenalkan, dia mengatakan saya di Gunung Yimei, di mana guru saya adalah Terong dan lain-lain. Lalu dari sana mulai berbincang. Adalah lebih tua darinya satu generasi. Bapak Shi lebih tua satu generasi dari Master Xiu Tao. Tuan Shi adalah generasi dari huruf Pu. Master Xiu Tao adalah generasi huruf Xiu. Kemudian dengan Tuan Shi, seperti saudara sedharma, beliau juga sangat sayang kepada kami, menyuruh kami tinggal di rumahnya. Sebenarnya, rumah Tuan Shi ini mirip seperti kuil untuk pelatihan diri. Karena orang tua ini sangat tulus, lebih tulus dari para monastik yang pernah saya lihat. Setiap subuh jam 3 lewat ia telah bangun. Beliau melafalkan sutra dari awal sampai selesai. Lalu kami di altar kecilnya, setiap hari adalah demikian. Seperti melewati kehidupan sebagai seorang praktisi, kami tinggal di sana selama beberapa waktu. Bodhisattva tua itu sering datang untuk berbincang dengan kami. Suatu hari dia berkata, di Taitung kami hendak mencari seorang guru untuk membabarkan sutra. Kebetulan anggota Sangha di komunitas Buddhis Bunga Teratai akan meninggalkan tempat itu karena beliau
berasal dari luar daerah. Banyak orang tidak mengerti logatnya. Karena itu, dia akan meninggalkan tempat itu. Komunitas itu meminta bantuan saya untuk mencari orang. Jika kalian belum memutuskan hendak pergi kemana, saya akan berikan nomor telepon mereka ke kalian. Dan saya akan beritahu mereka agar mereka datang menjemput kalian. Saat mengetahui hal ini, saya berpikir di dalam hati, saya tidak tahu kemana harus melangkah. Saya juga tidak bisa terus menginap di rumah orang. Begitu mendengar bahwa ada sebuah komunitas Buddhis bunga teratai membutuhkan orang untuk membabarkan sutra, kami lalu berpikir untuk pergi melihatnya. Di sana ada seorang yang sudah berumur, yang sudah meninggalkan keduniawian menjadi monastik. Yang berada di wihara Tongqing ini belum menjadi biksuni. Dia adalah umat perumah tangga, sedangkan yang di sana sudah menjadi monastik. Mereka berdua berteman baik. Dia sudah terlebih dahulu memberitahu temannya. Jadi, begitu kami tiba, dia berkata, bagus sekali kalian datang di sini. Apakah kalian bisa tinggal agak lama di sini? Tempat kami ini sangat membutuhkan orang, karena itu kami tinggal cukup lama di Taitung. Membabarkan Dharma di perkumpulan Buddhis bunga teratai. Ceramah Master 18 April 1999. Sumber audio Temu Ramah Kelompok Cuceng, Wilayah Utara. Saya ingat sebelum saya menanggalkan rambut, di awal ketika saya keluar dengan Master Shu Tao, berkelana tidak ada tempat tujuan. Kami tinggal di perkumpulan Buddhis bunga teratai. Di pabrik gula ada seorang gadis, anak perempuan dari kepala bagian. Sekarang adalah komite di Taichung. Dia adalah murid pertama saya. Waktu itu saya belum menjadi monastik, tetapi dia telah memohon untuk menjadi murid saya. Sekarang adalah komite ceci di Taichung, bernama Wang Yiqing. Waktu itu, ayahnya adalah kepala bagian di pabrik gula. Ibunya adalah penganut Buddhis yang taat. Semuanya berada di perkumpulan Buddhis bunga teratai di Taitung. Mereka memang adalah umat perkumpulan bunga teratai. Karena Master Shu Tao membabarkan Dharma di sana, di saat yang sama siaran televisi setempat juga menyiarkan saya membabarkan Sutra Amitabha. Saya belum menjadi monastik, tetapi telah membabarkan sutra di siaran televisi, sehingga para umat perkumpulan Buddhis bunga teratai yang berada di pabrik gula, mereka menjadi sangat hormat. Master tinggal di perkumpulan Buddhis bunga teratai lebih dari setahun. Banyak melihat dan mendengar yang kedepannya, di mana hal ini mempengaruhi arah praktik pelatihan diri. Khususnya ketika pertama kali bersentuhan dengan trilogi bunga teratai versi bahasa Jepang. Saat membuka dan terbaca Sutra Makna Tanpa Batas, batin Master merasa sangat berguncang secara mendalam. Ceramah Master 14 Februari 2007. Laporan Insan Ceci Shanghai dan Beijing. Kitab Sutra Makna Tanpa Batas ini saat itu jujur saja, saya masih sangat muda. Saya juga tidak bisa menulis dengan puas. Namun saat itu tidak ada sutra ini. Saat itu saya juga tidak mampu membeli kitab Mahapitaka. Hanya ada trilogi Sutra Teratai dalam bahasa Jepang. Di dalam trilogi Sutra Teratai terdapat Sutra Makna Tanpa Batas. Dengan penjelasan dalam bahasa Jepang, saya menyalin sekata demi sekata. Isi sutra dari penjelasan dalam bahasa Jepang ini adalah hasil salinan saya. Mereka mengambilnya untuk dibuat menjadi buku. Tulisannya memang tidak cantik, tetapi ini adalah sebuah kenang-kenangan. Ini saat saya baru belajar menulis. Saya menyalin Sutra Makna Tanpa Batas.
Saya sangat tergugah. Saya merasa ternyata ajaran Buddha dapat dipraktikkan dalam keseharian. Ternyata bodhisattva bersumbangsi di dunia. Jika kita bisa melakukannya, maka kita adalah bodhisattva dunia. Tahun 2007, Ketua Yayasan Perdamaian Niwano, Bapak Nichiko Niwano datang ke Taiwan untuk memberikan penghargaan perdamaian kepada Master. Ayah dari Bapak Nichiko Niwano pernah menerangkan trilogi Sutra Teratai dalam versi bahasa Jepang, yang kebetulan adalah sutra yang dibeli oleh Master saat itu. Ceramah Master Cheng Yen, 5 Mei 2007, Geria Qingse. Jalinan jodoh telah dimulai sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Saya kebetulan berada di suatu tempat menemukan trilogi Sutra Teratai. Maka setelah saya melihat Sutra Makna Tanpa Batas, sutra ini dalam bahasa Jepang, kemudian saya mendapatkan trilogi Sutra Teratai. Saya meminta orang lain untuk membawanya kembali. Benar-benar bersungguh hati untuk mempelajarinya. Meskipun saya tidak terlalu paham bahasa Jepang, akan tetapi kurang lebih bisa paham. Ayah Anda, Tuan Tingyi, memberi penjelasan Sutra Teratai secara benar. Benar-benar sangat membuat saya memahami semangat dari Buddha dan Bodhisattva. Ternyata di dunia sangat berharap Buddha Dharma kita dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi umat manusia. Ceramah Master 9 Oktober 1995. Sumber audio Seminar Fungsional Komite Pria Seluruh Taiwan. Sutra Makna Tanpa Batas merupakan sumsum dari semangat ceci. Sutra Makna Tanpa Batas ini di Taiwan sendiri di masa lalu hampir tidak ada. Kemudian karena kita mulai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, barulah dapat mulai membabarkannya secara perlahan-lahan. Di dalam sutra ini, kemudian ada orang yang menggunakan bagian dari sutra. Ada juga yang mencetak buku sutra. Di masa lampau hampir tidak ada. Maka Sutra Makna Tanpa Batas ini merupakan semangat kita diceci. Sutra Teratai demikian panjang. Pada dasarnya sedang menjelaskan prinsip kebenaran yang menakjubkan yang tertulis di dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Maka jika dikatakan Sutra Teratai merupakan semangat ceci, pada hari ini dengan jujur mengatakan kepada Anda sekalian, Sutra Makna Tanpa Batas merupakan sumsum dari semangat ceci. Dari Maret 1961 hingga September 1962, selama masa ini di Perkumpulan Buddhis Bunga Teratai di Taitung, untuk pertama kalinya Master merasakan pengalaman retret 7 hari. 9 Desember 2021. Ceramah pagi Master. Perkumpulan Buddhis Bunga Teratai mensyaratkan untuk retret 7 hari. Itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya mengetahui apa itu retret 7 hari di tempat itu. Master Shu Tao dan saya, kami berdua memimpin area Taitung di sana. Sebagian umat Buddha dan Bodhisattva lansia mulai retret 7 hari. Tangan saya memegang muyu, ikan kayu, dan mengikuti orang-orang pradaksina. Saya melihat bahwa pradaksina ini betul-betul dapat membuat orang merasa sukacita, dapat mengatasi pikiran yang mengganggu. Melihat semua orang sedang pradaksina, benar-benar merasa sukacita. Namun melihat kaki yang tidak serentak, pada saat itu saya sendiri berpikir dalam hati, jika orang dapat berjalan dengan teratur dan langkah kaki juga dapat teratur, ini dapat lebih menyelaraskan hati, menyelaraskan tekad yang teratur.
Pada saat itu saya berkata, jika kita dapat melangkahkan kaki kanan bersamaan, kaki kiri melangkah bersamaan. Jika langkah setiap orang serentak, maka jalan akan lebih indah. Saat itu, banyak bodhisatwa tua berkata, mengapa begitu merepotkan? Kami di wihara sana itu tidak perlu. Sangat berkembang luas di Taitung pada waktu itu, karena Master Chiyin sering pergi ke wihara Qingjie di Taitung. Saya juga pernah tinggal di wihara Qingjie. Perkumpulan Buddhis Bunga Teratai juga pernah buat retret 7 hari. Mereka juga mengatakan tidak perlu. Kita tidak pernah seperti ini. Guru Dharma sana juga tidak pernah mengajari seperti ini. Ini hanya membuat banyak pikiran saja. Benar-benar merasa tidak berdaya saat itu. Saya sendiri lalu berpikir, suatu hari saya seharusnya akan seperti ini, langkah serentak. Tidak hanya menyelaraskan hati, juga harus menyelaraskan tubuh, bahkan harus menyelaraskan langkah kaki. Jalinan jodoh berpadu. Saya benar-benar sampai ke Hualien. Akhirnya didirikan perkumpulan amal ceci. Setiap tahun pada tanggal 24 bulan 3 Imlek yang merupakan awal berdirinya yayasan. Untuk memperingati ulang tahun setiap tahun, jadi membuat retret 7 hari sekali. Sekarang ini adalah tempat pelatihan kita sendiri dan murid sendiri. Saya seharusnya mulai mensyaratkan, jadi sejak saat itu, tanpa henti menggalakkan tubuh dan hati bersatu. Langkah kaki mulai mengikuti gelar Buddha. Melihat sekelompok orang sedang pradaksina berjalan ke belakang untuk melihat mereka. Selain langkah kaki rapi dan teratur, melihat semua orang berjalan, bahunya sama naik turunnya di sisi kanan dan kiri, ini seperti seseorang sedang mendayung perahu naga. Sangat indah, sangat rapi, sangat memfokuskan pikiran, membuat hati kita bisa amat tenang. Pada saat itu, banyak umat Buddha yang saya temui di komunitas Buddhis Bunga Teratai, kemudian bergabung dengan Ceci, dan menjadi komite senior yang paling awal di Taitung. Ceramah Master 2 Januari 2012. Temu Rama relawan Ceci di Changhua. Ketika tinggal di komunitas Buddhis Bunga Teratai di Taitung, juga karena Ibu Yuqing dan yang lainnya, saat itu mereka masih memiliki guru Huang Yini dan ibu dari Wang Surong. Mereka sangat antusias saat itu. Di stasiun radio, ada saatnya untuk menyiarkan acara ceramah pagi. Mereka berkata bahwa ingin saya yang bercerita di situ. Sehingga saya menghabiskan beberapa waktu di komunitas Buddhis Bunga Teratai. Karena ketika Master Syuuto mengajarkan kitab sutra, ada banyak orang yang tidak memahaminya dan tidak banyak orang yang mendengarkan kitab sutra pada saat itu. Kemudian selanjutnya yang bercerita adalah saya. Ceramah Master 13 September 2006 di Geria Qingxi. Tahun itu di Taitung, di sepanjang pantai, tidak memiliki hutan penahan angin, sehingga kemudian mereka menanam kasuarina. Namun pada saat itu belum ada tanaman ini. Jadi di Taitung, saat matahari terbit dan angin bertiup, debu berterbangan. Seluruh tempat tertutup oleh debu. Debunya sangat tebal, itu adalah badai pasir. Tetapi pada saat itu, tidak disebut badai pasir, yakni pasir dan debu berterbangan. Pada saat itu, para wanita harus menutupi wajah mereka. Ya, mereka menutupinya. Memakai kacamata, mengendarai sepeda motor. Bagaimana para wanita ini demikian hebat? Bisa mengendarai motor. Saat itu, kami wanita dari bagian barat
Mana bisa membawa motor? Tidak bisa. Saat itu, semua orang tidak bisa. Namun di sini, mereka semuanya bekerja di sawah untuk melakukan sesuatu. Membajak sawah, angin dan pasir sangat kencang. Waktu kami datang bersama dengan Master Siu Tao tinggal di komunitas bunga teratai, itu adalah sebuah ruangan yang jika mau istirahat siang harus memasang kelambu hanya dalam waktu 1 jam. Saat Anda bangun, maka ada bentuk orang di atas ranjang. Semuanya pasir. Oleh karena itu, orang-orang di sana harus menutup wajahnya. Seluruhnya dibungkus, terus hingga matahari terbenam. Angin akan berhenti berhembus, angin laut tidak ada lagi. Setiap hari harus membersihkannya. Terus hingga keesokan pagi-pagi sekali, kami akan berjalan-jalan di pinggir pantai. Pada saat itu berjalan-jalan di pinggir pantai, bersama Master Siu Tao berjalan-jalan ke pantai untuk melatih suara, melepaskan suara, sekalian melatih dantian 3 inci di bawah pusar. Akan berjalan di pantai. Anehnya, berjalan di pinggir pantai akan ada semilir angin, tetapi pasir tidak akan berterbangan belakangan. Suatu hari saya lalu berlutut, menyentuh pasir itu, lembab. Oleh sebab itu pasir tidak akan berhamburan naik. Belakangan, saya sedang membaca sutra makna tanpa batas, saya melihat suatu bagian tetesan embun, yakni embun yang sangat halus. Embun ini sama sekali tak terlihat. Dalam semalaman Anda tidak melihat embun. Tadi ada embun, dia melembabkan bumi ini. Pelembab bumi ini membuat bumi lembab, membuatnya agak basah. Kita juga tidak tahu dan tidak menyadarinya. Embun yang tidak berwujud ini dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi kita. Jadi, saya sering berpikir bahwa orang di dalam keberkahan tetapi tidak menyadari berkah akan ada seperti ini. Anda tidak dapat melihatnya atau merasakannya, namun itu adalah kebahagiaan sejati. Jalinan jodoh istimewa di Wihara Puming. Ceramah Master 6 November 2007 di Geria Qingsi. Lingkungan Taitung dengan Hualien memiliki perbedaan yang sangat jauh. Pada saat itu Taitung, ketika matahari terbit, pasir akan berterbangan. Saya merasa Taitung adalah tempat yang menenangkan pikiran, lalu kemudian pergi ke sana lagi. Asal tiba di sini, saya merasa belum sepenuhnya tuntaskan ikrar. Masih ada lagi, kami harus membabarkan sutra. Oleh karena itu, kembali lagi ke tempat Tuan Shi. Ceramah Master 2 Januari 2012. Temu Rama Insan Ceci Changhua. Dikarenakan Master Siu Tao pada saat itu pulang dari Taroko dan jatuh sakit, sudah pernah saya ceritakan mengenai demam, saya memberitahu beliau, Anda harus berikrar ketika sudah sembuh dari sakit, harus membabarkan sutra untuk para pahlawan pembuka jalan, membabarkan sutra Siti Garba. Beliau juga berikrar sesuai dengan saran dari saya. Tak lama kemudian, beliau menjadi sembuh. Pada saat dari Taitung kembali ke Hualien, ingin merealisasikan ikrar ini. Untuk merealisasikan ikrar ini, Tuan Shi lantas berkata, sebenarnya kalian hendak membabarkan sutra kepada siapa? Wihara Changchun, kalian sudah pernah pergi ke sana. Di sana kira-kira siapa yang akan mendengar? Ya, di Wihara Changchun sana, siapa yang akan mendengar di sana? Akhirnya ke sana melantunkan sutra Siti Garba bagi mereka. Bila tidak, akan membabarkan ke siapa? Kebetulan saat kembali dari sana, Tuan Shi mengatakan, ada sebuah wihara Siti Garba Puming yang baru saja selesai dibangun.
akan diresmikan dan beliau akan hadir. Dia juga mengajak apakah kami mau ikut bersamanya. Dan kami pun ikut beliau. Ketika pergi dan sampai di sana, Bodhisattva Siti Garba, mereka yang di sana sudah selesai diresmikan, mereka bilang peresmian sudah selesai. Lalu bersama mereka melantunkan sutra di sana. Kemudian saya merasa seperti sangat mengenal tempat ini. Seperti pernah datang ke sini. Baru teringat pernah memimpikan wihara ini. Ada sekelompok teman Tuan Shi yang merupakan pebisnis di Hualien. Pada tahun 50-an tahun lalu, entah ada jalinan jodoh apa, secara berkala ada banyak orang yang memimpikan bahwa ada satu sosok Bodhisattva Siti Garba yang akan muncul di hadapan mereka. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan, setelah banyak yang memimpikan, mereka kemudian mulai mencari tahu. Dan kemudian menemukan satu sosok rupang Bodhisattva Siti Garba. Apa yang mereka doakan selalu terkabul. Ceramah Master 18 Mei 2006 di kantor cabang Pingtung. Konon dahulu kala, tidak tahu karena sebab apa, tiba-tiba di seluruh area pegunungan terjadi penyakit menular dalam waktu 1 hari. Itu adalah cerita yang saya dengar. Begitu makan langsung diare. Ada yang mengatakan itu adalah wabah demam. Waktu itu zaman pendudukan Jepang. Ada orang Jepang di sana. Penduduk di gunung membangun sebuah rupang Buddha, yakni rupang Bodhisattva Siti Garba. Di tempat itu harus ada Bodhisattva Siti Garba untuk melindungi. Jadi menggunakan patung Bodhisattva Siti Garba di sana untuk berjaga-jaga. Maka daerah pegunungan itu akan aman, karena masa itu zaman pendudukan Jepang. Pada saat itu, Jepang bilang semua orang terjangkit penyakit menular. Pada saat itu, Jepang bilang ke semua orang bahwa semuanya harus percaya kepada Bodhisattva Siti Garba. Sehingga dibangunlah sebuah patung Siti Garba yang sangat besar di tempat yang terbuka, sehingga semua orang bisa datang sembahyang. Inilah yang saya dengar waktu itu. Asal-usul dari Bodhisattva Siti Garba di Kuil Puming berdasarkan penelitian orang, bahwa dalam kurun waktu di tahun 1922, ketika itu seorang Jepang bernama Chugo Kamura yang bekerja di pertanian Peipu, ia bersama temannya mengundang Bodhisattva Siti Garba dari kampung halaman mereka di Gunung Huimen di Jepang. Didatangkan ke Hualien agar mereka dapat beribadah. Awalnya rumah kayu dibangun di bawah pohon, tapi kuilnya hancur pada Perang Dunia Kedua, sehingga menjadi terbuka. Pada tahun 1960, Tuan Si Chongmin dan penduduk setempat mengumpulkan dana untuk membangunnya kembali, sehingga menjadi kuil Puming yang sekarang. Ceramah Master 18 Mei 2006 di kantor cabang Pingtung. Setelah zaman pendudukan Jepang dan menjadi pulih, kemudian setelah restorasi, banyak agama asing mereka datang ke tempat itu untuk berkhotbah, sehingga masyarakat suku Gaosan di gunung itu lambat laun menjadi umat Kristen, Katolik, atau Presbyterian. Sehingga begitu banyak gereja yang dibangun di atas gunung, gereja yang berbeda-beda. Pada masa itu setiap orang relatif miskin. Dengan adanya gereja, mereka ada dibagikan tepung, pakaian bekas, susu bubuk, dan lain sebagainya. Sehingga seluruh kawasan pegunungan menjadi beragama asing. Ini setelah pulih dari penjajahan. Jadi, rupang Bodhisattva Siti Garba ada di sana. Hanya menjadi suatu pemandangan saja. Setelah bertahun-tahun, saat saya pergi dari Fengyen namun belum datang ke Hualien, selama periode waktu ini saya mendengar bahwa banyak orang mimpi bertemu Bodhisattva Siti Garba.
Bila mempunyai permohonan dalam hati kita dan dapat melalui masalah dengan aman damai, sehingga pada masa itu banyak pengusaha merasa ingin membalas budi, ingin berterima kasih, ingin datang berterima kasih. Bila ingin datang berterima kasih, apa yang harus mereka lakukan untuk berterima kasih? Karena Rupang berada di tempat terbuka. Tuan Si Chongmin, umat Buddhis yang amat tulus, berkata, kita jangan membiarkan Bodhisattva Ksitigarbha terpapar oleh angin dan sinar matahari. Jadi, mari kita bangun rumah untuk menutupinya, agar tidak terpapar angin dan sinar matahari. Ceramah Master 31 Agustus 2010, diskusi pendidikan Ceci University. Jadi semua orang berdonasi dengan gembira, dan tepat di lokasi awal Bodhisattva Ksitigarbha, mereka membangun sebuah rumah. Jadi rumah itu adalah Wihara Puming yang sekarang. Wihara Puming dari Bodhisattva Ksitigarbha. Sesepuh Xi berkata bahwa bangunan akan selesai dan mengundang kami pergi ke sana untuk melafalkan sutra. Sejak saat itu dianggap sudah diresmikan. Jadi peresmian Wihara Puming dimulai oleh saya dan Master Xiu Tao bersama sesepuh Su dan sekelompok pengikut ajaran Buddha. Ternyata ada sebab dan kondisi yang istimewa. Saya kembali lagi setelah mengitari sekeliling situ. Pertualangan ini sangat menakjubkan. Dengan sebab dan kondisi ini, lalu saya datang ke Wihara Bodhisattva Ksitigarbha di belakang. Sampai di sana, saya seketika sangat terkejut karena saya pernah datang ke tempat ini. Merasa mengapa begitu mengenal tempat ini, saya seperti benar-benar pernah datang ke sini. Ukuran ruangan kuil dan patung Bodhisattva itu begitu akrab, bahkan pintunya, pintu besar di tengah dan pintu kecil di kedua sisi, semuanya tampak sama. Mengapa demikian? Saya terus berpikir, banyak hal yang aneh. Kemudian perlahan-lahan saya mengingatnya. Perlahan-lahan saya memikirkannya. Kemudian teringat. Sebelum lari meninggalkan rumah, karena ibu saya jatuh sakit, saya kemudian membangkitkan bertekad untuk bervegetarian. Bertekad bahwa saya bersungguh-sungguh. Saat itu saya sangat lugu. Saya berdoa dan sebagainya. Jadi seperti inilah membangkitkan tekad. Tiba-tiba selama 3 hari berturut-turut selalu bermimpi tentang kondisi yang seperti ini, yaitu di dalam ruangan yang seperti ini, dalam ruangan yang sama persis. Di samping pintu kecil itu ada sebuah tempat tidur bambu. Ibu saya terbaring di sana. Di sana saya memasak obat. Tiba-tiba ada segumpal awan. Awan putih ini perlahan-lahan mendekat. Awan putih kemudian pelan-pelan memudar. Di tengahnya adalah seorang yang berpakaian serba putih. Seorang wanita yang sangat anggun. Saya tanpa bisa mengendalikan diri kemudian berlutut dan mengulurkan tangan. Botol labu di tangannya. Dari botol labu itu dituang keluar 2 butir pil. Saya dengan membawa pil tersebut seperti ini sangat hati-hati. Segera berjalan ke depan tungku obat, kemudian membuka tutup panci obat, memasukkan 2 butir obat ini. Ketika membalikkan badan kembali, dia sudah menghilang. Dengan tindakan seperti ini, kemudian obat itu sepertinya diberikan kepada ibu untuk diminum. Kemudian terbangun seperti ini. Bukan 1 hari. Selama 3 malam selalu di tempat yang sama, tindakan yang sama, kondisinya seperti rekaman video yang direkam. Setelah direkam, diputar berulang-ulang. Selalu sama, sehingga membuat hati saya setiap kali sepertinya kondisi mimpi ini terukir di dalam hati saya. Di dalam ingatan, mengapa bisa datang ke tempat ini? Semua kondisi yang terlihat dan hari itu datang adalah untuk pembukaan. Artinya adalah
baru selesai dibangun. Semuanya masih baru. Seharusnya tempat yang saya mimpikan itu belum selesai dibangun. Saya selalu berkata bahwa kita harus mempunyai keyakinan yang benar. Tidak peduli kita mau bagaimana memahami dan menjelaskan keyakinan yang benar, diriku sendiri juga masih belum bisa menguraikannya. Mengapa tempat itu di saat aku bermimpi? Seharusnya tempat itu masih belum dibangun. Setelah tempat itu dibangun, kenapa begitu mirip dengan yang ada di dalam mimpiku? Seakan-akan tidak ada perbedaan sama sekali. Sampai saat ini masih tidak berani melangkah lebih maju untuk menganalisis hal tersebut. Walaupun demikian, hal yang telah berlalu masih tidak berani dianalisa. Mengapa begitu? Juga karena itu, maka saya sendiri berpikir, saya tak seharusnya mencari kemana-mana, karena saya telah mampu kabur keluar. Saya pernah ke Taiwan Timur, juga pernah sampai di Cipen. Selalu bersembunyi dalam persembunyian, takut ditangkap pula. Meninggalkan kehidupan duniawi seperti ini melalui banyak rintangan dalam jangka waktu itu. Merasa tak sepantasnya saya mencari berpetualang, menghabiskan waktu di tempat lain. Jalinan jodohku seharusnya di sini, maka memutuskan untuk menetap di Hualien. Ceramah Master 2 Januari 2012, Temu Rama Insan Ceci Changhua. Pada saat itu, kemudian setelah hanya melafalkan sutra di tempat itu, setelah peresmian selesai kembali ke tempat Tuan Shi, saya lalu berpikir demikian di tempat itu. Berpikir bahwa ingin membabarkan sutra di wihara Changchun. Tidak ada orang yang akan mendengar. Jika ada bus pariwisata yang datang di pagi hari, hanya tamasya sebentar lalu pergi. Di malam hari, siapa yang akan mendengar? Tidak ada. Karena itu baru berpikir untuk membabarkan sutra di wihara Sitigarba. Namun di wihara Sitigarba sini, kami ketika itu kemana? Dari Gria Cingse ke wihara Sitigarba ini, di tengah ada selokan kecil. Setelah melewati selokan kecil, ada desa disebut desa Ciamin. Sekarang Gria Cingse kita di sini, disebut desa Kangle. Dahulu disebut ladang pertanian, adalah melewati selokan itu. Namun ingin menyeberangi selokan ini harus memiliki surat izin masuk gunung, jadi juga tidak leluasa. Untuk membabarkan kepada penduduk asli setempat semuanya beragama Kristen, jadi juga tidak bisa dijalankan. Kemudian Tuan Shi mengatakan ladang pertanian ada di dalam, di seberang jalan. Di wilayah itu disebut ladang pertanian. Di situ adalah desa sebenarnya. Penduduk desa semua tinggal di situ. Lalu pergi melihat. Banyak warga yang tinggal di situ. Baiklah, kalau berdemikian kami akan membabarkan sutra Sitigarba selama 3 hari di sana. Tuan Shi juga sangat antusias. Dia kemudian membuat sebuah panggung di depan kelenteng wangi, seperti panggung untuk opera. Dibuatlah sebuah panggung di sana. Mulailah akan membabarkan sutra di sana. Kemudian saat senja tiba, malam ketika akan membabarkan sutra dan orang mulai berdatangan, tapi gawat. Mengapa setiap orang di sana terlihat sambil memperbaiki jaring ikan, dan terpikir bahwa orang di sana bermata pencaharian nelayan. Maka jika membabarkan sutra Sitigarba, tentunya banyak berceramah akan hukum sebab akibat bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Lalu bagaimana membabarkan sutra ini? Saya yakin kita akan langsung ditendang keluar. Jadi saat tiba di lokasi, sambil berjalan, sambil berdiskusi dengan Master Xiu Tao. Jadi harus bagaimana ini? Beliau berkata, jika tidak
biar kamu saja yang membawakan cerita. Untuk bercerita harusnya diserahkan ke kamu. Maka beliau membuka dengan, demikianlah yang saya dengar, dan saya melanjutkan dengan bercerita. Maka dalam 3 hari tersebut, demikianlah dibuka seorang biksuni, dan dilanjutkan oleh saya, seorang praktisi kehidupan suci, gadis yang berambut panjang yang mulai bercerita di sana. Itulah jalinan jodohnya mulai membabarkan sutra Siti Garba di sana. Maka sekarang jika ingin mengajak orang bervegetarian, akan teringat kisah masa itu, di mana awal masuk ke desa tersebut, semua orang terlihat sedang memperbaiki jaring ikan. Karena mereka adalah nelayan, dan jika kita bercerita tentang sila pembunuhan atau makan yang bernyawa, maka akan sulit untuk membimbing mereka. Maka akan membuat hati mereka menjadi tidak tenang. Saya mengatakan pada kalian semua, bahwa ini sudah saatnya harus menggalakkan vegetarian. Dahulu saya belum berani katakan bahwa jika ingin gabung dengan Ceci, maka harus bervegetarian, karena ketika itu belum saatnya. Walaupun ini adalah prinsip kebenaran, namun bukan saat yang tepat untuk disampaikan. Jika saya berkata demikian ketika itu, mungkin saja kalian ada tekad, tetapi orang rumah belum tentu setuju. Atau mungkin saja kamu bertekad dan orang rumah juga setuju, tetapi bisa saja kalian merasa, buat apa demi meyakini sebuah agama, saya harus bervegetarian. Tidak mengerti makna dari bervegetarian. Ketika itu, jika kalian membunuh, akan ada balasan karma seperti apa? Maka itu hanya akan membuat semua orang menjadi takut, tidak bisa menjalankan sila tidak membunuh. Malah hati menjadi takut. Tetap akan makan, namun hati menjadi tidak tenang. Ini juga sangat merepotkan. Jadi sekarang inilah saatnya, karena Ceci, jalinan jodoh antara master dan kalian semua. Dan kita juga telah banyak berkontribusi. Jalinan jodoh telah terbentuk. Insan Ceci bisa menerima apa yang master sampaikan. Master berkata dengan pelan saja, semua orang akan menanggapi dengan serius. Semuanya telah bersedia untuk menerima. Ini karena telah tiba saatnya, saat ini sudah saatnya. Arah tujuan, meninggalkan kampung halaman, memulai perjalanan, entah kemana arah yang dituju. Samar-samar mendengar panggilan Buddha, selama ribuan tahun, menyambut matahari terbit, melangkah kaki ke arah timur. Inilah arah perlindungan sejati, seumur hidup. Mencium harumnya bunga teratai, melihat Hualien di dalam mimpi, bunga teratai yang harum semerbak bermekaran di Hualien. Terpaku mengingat jalinan jodoh yang digariskan sejak kehidupan lampau, memandang matahari terbenam dari jauh merindukan arah barat. Itulah arah yang makin jauh dari pelukan keluarga. Tergugah karena ketidakkekalan yang seketika, meninggalkan kegelapan duniawi, bersumbangsi tanpa pamrih, giat menggarap ladang berkah, kuntum demi kuntum teratai hati berkembang. Itulah salah satunya arah tujuan selamanya.